Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Dida Firdaus, mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga semester 3 NPM 2135211068. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang klasifikasi biaya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi biaya dalam melakukan kegiatan bisnis. Tentunya tidak lepas dengan yang namanya biaya. Pengertian biaya itu sendiri adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Lebih jelasnya, simak penjelasan lengkap tentang jenis-jenis biaya serta klasifikasi dalam akuntansi. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dan menyusun laporan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi sebagai berikut. 1. Berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, A. Biaya produksi. Akumulasi dari semua pengeluaran yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Ini meliputi bahan baku, tenaga kerja, beban operasional atau pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, B. Biaya pemasaran atau marketing expenses. Beban yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contohnya adalah untuk kegiatan promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum atau General Administration Expenses. Beban yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Misalnya, gaji karyawan, overhead kantor, dan lainnya. Yang kedua, berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Yang pertama, A. Biaya variabel atau variable cost. Pengertian biaya variabel adalah jenis beban yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Variable cost akan meningkat ketika volume produksi meningkat dan turun ketika volume produksi menurun. Makin besar volume penjualan, makin besar pula beban yang harus dikeluarkan. Contohnya, jika bahan kulit sepatu adalah Rp2.000 per pasang dan beban karyawan adalah Rp500 per sepatu, maka biaya produksi satu pasang sepatu adalah Rp2.500. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Jenis beban yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Jenis ini memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu, dan cost per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, fixed cost per unitnya rendah. Contohnya adalah gaji karyawan toko komputer per bulan adalah Rp800.000. Jika dalam satu bulan toko tersebut hanya melayani 10 kali pembelian atau 30 kali, gaji karyawan tersebut tetap Rp800.000.
gaji tetap tersebut yang disebut sebagai fixed cost. Yang ketiga, berdasarkan objek yang dibiayai. Yang pertama adalah A. Biaya langsung direct cost, merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa. Direct cost meliputi bahan mentah, tenaga kerja, dan distribusi yang terkait dengan produksi suatu produk. Jenis biaya ini dapat dengan mudah ditelusuri. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan yang memproduksi mobil, biaya langsung yang terkait dengan bisnis ini adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja untuk membuat produk tersebut dan suku cadang yang digunakan untuk membuat mobil. B. Biaya tidak langsung direct cost. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan administrasi pabrik. Ketika perusahaan mobil tersebut memiliki direct cost untuk menghasilkan ban mobil, tetapi listrik yang digunakan dianggap sebagai biaya tidak langsung karena digunakan untuk semua produk yang dibuat di pabrik, bukan hanya untuk satu jenis produk saja. Yang keempat, berdasarkan pembebanan periode akuntansi. A. Pengeluaran modal. Beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. B. Pengeluaran penghasilan. Beban yang hanya untuk memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan, di mana beban tersebut terjadi atau dikeluarkan. Yang kelima, jenis-jenis biaya lain. A. Biaya operasional atau operational cost. Biaya operasional adalah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi tidak ditelusuri kembali ke satu jenis produk. Jenis beban ini berubah-ubah atau tetap. Contohnya, operational cost adalah sewa dan utilitas untuk pabrik. Investor dapat menghitung rasio beban operasional perusahaan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan penjualan. B. Biaya peluang. Biaya peluang adalah pengeluaran yang terkait saat Anda memutuskan untuk melakukan investasi. Contoh kasusnya adalah jika kita memutuskan apakah ingin menyewa atau membeli mesin baru, maka kita dapat menghitung opportunity cost berdasarkan variabel yang ada. C. Biaya hangus. Biaya hangus adalah pengeluaran yang tidak dapat dipulihkan kembali terlepas apa yang telah terjadi. Contohnya adalah ketika kita menginvestasikan uang dalam sebuah bisnis yang kemudian bangkrut. Yang terakhir, D. Biaya terkendali. Pengertian biaya terkendali adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya umumnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan sumbangan amal.
Controllable cost dikategorikan sebagai beban jangka pendek karena dapat disesuaikan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.